Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua. Di sini saya akan menjelaskan pengelolaan dan pengolahan limbah elektronik. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baiklah, perkenalkan nama saya Khofifah Hesti Sufantriyadi dengan nomor NIM 1022111065, kelas 1C Teknik Elektro, Universitas Bangka Belitung. Pengelolaan dan pengolahan limbah elektronik. Apa itu limbah elektronik? Secara umum, limbah elektronik adalah barang-barang bekas elektronik yang sudah tidak dipakai lagi oleh pemiliknya. Contohnya seperti telepon seluler, bola lampu pijar, monitor komputer, televisi, kabel, dan lain sebagainya. Jenis limbah elektronik. Limbah elektronik seperti komputer bekas, peralatan elektronik kantor, perangkat elektronik hiburan, ponsel, televisi, lampu pijar, kabel, lemari es, dan lainnya. Termasuk perangkat elektronik yang bisa digunakan kembali, dijual, didaur ulang, atau dibuang. Termasuk residu dari penggunaan kembali dan operasi daur ulang. Tabung sinar katoda CRT dianggap salah satu jenis yang paling sulit untuk didaur ulang. CRT memiliki konsentrasi timbal dan fosfor yang relatif tinggi. EPA memasukkan monitor CRT dalam kegiatan limbah rumah tangga yang sangat berbahaya. Dampak limbah elektronik. Dampak pencemaran lingkungannya dapat menimbulkan emisi pencemaran udara dan pencemaran logam berat terhadap air dan tanah. 1. Memiliki kandungan zat yang berbahaya seperti merkuri, timbal, litium, mangan, dan kodium. Material ini tidak dapat diurai oleh alam. 2. Memicu kanker. Zat bahaya yang terdapat pada sampah elektronik ialah arsenik, merupakan bahan metaloid yang terkenal beracun dan memiliki 3 bentuk atelotropik seperti kuning, hitam, dan abu-abu. 3. Merusak ekosistem. Jika sampah elektronik dicampur dengan sampah lainnya, dari waktu ke waktu, kandungan berbahaya di dalamnya bisa mencemari air dan tanah, yang mengancam semua makhluk hidup serta lingkungan sekitar. Baiklah, berikut ditampilkan video bahaya sampah elektronik. Benda-benda elektronik yang sudah tidak terpakai seperti lampu TL, kipas angin, televisi, kulkas, hairdryer, komputer, radio, dan handphone bisa menjadi sampah yang berbahaya saat sudah tidak terpakai dan dibiarkan menumpuk. Sampah-sampah elektronik semacam ini disebut limbah elektronik atau electronic waste yang disingkat e-waste. Kondisi saat ini, e-waste masih belum bisa dikelola dengan baik, padahal e-waste bisa terurai secara alamiah dan harus ada penanganan secara khusus untuk pemusnahannya. Kandungan logam-logam berat yang terdapat dalam e-waste masuk dalam kategori B3, bahan berbahaya dan beracun, dan berdampak luas ketika terkontaminasi dengan air, tanah, dan udara. Contoh e-waste adalah handphone. Handphone terdiri dari komponen yang masih mengandung unsur berbahaya yang harus ditangani secara khusus. Scrub dan konektornya mengandung unsur logam berat. Semua unsur-unsur ini tergolong berbahaya bagi lingkungan, baik manusia maupun makhluk hidup lainnya. Timah terbukti bisa mempengaruhi kecerdasan kognitif dan mengakibatkan hiperaktif. Merkuri bisa mempengaruhi kemampuan ingatan dan melemahkan otak, baik bagi manusia maupun hewan. Kadmium bisa berdampak buruk bagi paru-paru dan bisa menyebabkan kerusakan ginjal. Logam-logam berat bisa mencemari air, tanah, sehingga menjadi tidak layak dikonsumsi. Jadi, pengelola e-waste dengan benar sangatlah penting. E-waste harus dikelola menggunakan fasilitas dan teknologi pengelolaan yang tepat dan teruji serta dikerjakan tenaga profesional yang kompeten. Berikut video pemanfaatan limbah elektronik dari PT Prasada Pamunah Limbah Industri. PT Prasada Pamunah Limbah Industri atau PPLI, mitra Pemprov DKI dalam pelaksanaan program pengelolaan e-waste, adalah perusahaan yang telah lama berfokus pada limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3. PPLI memiliki pengalaman dan kompetensi untuk membantu Pemprov DKI mengelola limbah e-waste secara aman dan profesional.
Pengolahan e-waste dilakukan melalui serangkaian proses kerja. Setelah sampah e-waste dikumpulkan dari masyarakat, sampah-sampah e-waste ini kemudian dipilah-pilah sesuai jenisnya seperti mesin cuci, TV, handphone, dan alat elektronik lainnya. Setelah dipilah, e-waste kemudian dibongkar sampai komponen terkecilnya yang kemudian juga dikelompokkan sendiri-sendiri. Komponen-komponen yang telah dikelompokkan ini kemudian masing-masing diolah secara terpisah melalui proses yang aman dan teruji. Sebagian komponen dimasukkan ke proses daur ulang sehingga bisa digunakan kembali baik untuk keperluan yang sama ataupun untuk fungsi yang sama sekali berbeda. Sebagian komponen yang memang sudah tidak bisa didaur ulang kemudian diolah lebih lanjut secara stabilisasi dan enkapsulasi sebelum masuk ke dalam fasilitas pembuangan akhir sehingga tidak berdampak buruk bagi lingkungan. Jadi, sekarang sudah jelas kan betapa pentingnya program e-waste ini? Pengelolaan e-waste yang benar dan profesional menjamin bahwa tidak ada limbah berbahaya yang tersisa dan setiap komponen e-waste dapat diolah dengan efisien. Sehingga lingkungan sekitar kita bukan hanya menjadi bersih, tetapi juga aman bagi kesehatan kita dan keluarga.